どうしたって許せない夢も止まれない夢も誰かのために強くなれるならありがとう。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas tentang cerita novel dari seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video gue sebelumnya. Dan juga video ini bakalan memuat spoiler berat untuk kalian yang belum baca novel ataupun melihat animenya. Dan juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Dan cerita akan kita mulai. Rio akhirnya mencapai wilayah Yagumo kurang dari seminggu setelah dia meninggalkan desa Roh. Lalu kemudian dia menghabiskan 3 bulan untuk mencari informasi mengenai kampung halaman orang tuanya. Karena satu-satunya petunjuk hanyalah nama orang tuanya saja. Jadi hal itu membuat pencarian menjadi sangat sulit. Meskipun Rio bisa menggunakan seni roh angin untuk terbang, perjalanannya masih sangat melelahkan karena ada lebih dari 30 negara dengan berbagai ukuran di wilayah Yagumo. Meskipun begitu, Rio tidak menyerah dan memulai mencari dari wilayah bagian barat. Saat ini, Rio sedang mengunjungi kerajaan Karasuki, sebuah negara besar yang terletak di wilayah barat wilayah Yagumo. Dia sudah melewati beberapa kota dan desa dan akan menuju ke desa selanjutnya, yaitu desa Khasmu. Menurut beberapa kepala desa sebelumnya, kepala desa Khasmu yaitu bernama Yuba memiliki banyak koneksi. Jadi Rio kemudian bermaksud untuk menemuinya. Saat memasuki desa, beberapa warga seperti mencurigai Rio. Hal ini wajar karena pakaian yang dikenakan Rio saat ini sangatlah berbeda dengan mereka. Dan di beberapa desa sebelumnya hal ini juga terjadi. Kemudian saat melewati jalan desa, Rio bertemu dengan 2 gadis remaja. Setelah melakukan obrolan kecil, Rio kemudian mengatakan bahwa dia ingin menemui kepala desa. Dan kemudian gadis yang lebih tua yaitu Ruri mengajak gadis yang lebih muda yaitu Sayo untuk mengantar Rio menemui kepala desa. Rio akhirnya bertemu kepala desa yaitu Yuba. Saat Rio mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang yang mengetahui asal dari orang tuanya, Yuba kemudian meminta informasi yang Rio tahu. Dan saat dia mendengar bahwa Rio adalah anak dari Zen dan Ayame, Yuba menjadi sangat kaget. Dan kemudian menyuruh Ruri dan Sayo untuk pergi. Setelah itu Yuba menanyakan apa yang sudah terjadi terhadap orang tua Rio terlebih dahulu. Rio kemudian menceritakan bahwa ayahnya meninggal waktu dia masih kecil. Dan kemudian ibunya mati beberapa tahun setelahnya. Rio juga menceritakan bagaimana kepribadian ibunya. Yuba yang mendengarkan dengan seksama kemudian mengatakan bahwa dia mengenal kedua orang tua Rio. Karena dia sendiri adalah ibu dari Zen. Atau bisa dikatakan adalah neneknya Rio. Rio sempat kaget. Namun kemudian Yuba menanyakan alasan Rio untuk mencari asal orang tua mereka. Karena Yuba tahu bagaimana sulitnya melakukan perjalanan yang sudah dilewati oleh Rio. Rio kemudian menjawab bahwa dia ingin membuatkan makam untuk orang tuanya. Dan juga ibunya sebelumnya pernah berjanji akan membawanya ke kampung halamannya. Namun dia malah sudah mati terlebih dahulu dan tidak bisa membawa Rio ke sana. Yuba lalu mengatakan bahwa sebenarnya kuburan Sen dan Ayame sudah dibuat di atas bukit sebelah utara. Rio tampak kaget dan melihat dari reaksi Rio, Yuba mengatakan bahwa sepertinya Rio tidak tahu alasan kedua orang tuanya pergi dari kampung halamannya secara rahasia. Rio sebenarnya ingin menanyakannya, namun Yuba mengatakan bahwa dia akan menceritakannya jika waktunya sudah tepat. Kemudian Yuba mengantarkan Rio ke kuburan Sen dan Ayame di bukit kecil sebelah utara desa. Yuba kemudian meminta Rio untuk tinggal dulu di desa karena dia adalah cucunya. Dan juga mengatakan bahwa sebenarnya Ruri adalah anak dari kakak Sen. Jadi dia adalah sepupu dari Rio. Yuba kemudian pulang dan mengatakan ke Rio untuk jangan lupa untuk pulang juga karena dia akan menyambutnya. Dan kehidupan Rio di desa pun dimulai.
Keesokan paginya, Rio bangun dan kemudian masuk ke ruang tamu. Di sana ada Yuba dan juga kemudian Ruri yang baru saja muncul dengan hanya mengenakan pakaian dalam tidurnya. Setelah Ruri sadar akan adanya Rio di sana, dia pun langsung bergegas pergi untuk ganti pakaian. Rio dan Ruri kemudian pergi untuk membeli bahan makanan untuk sarapan. Di sini, Ruri juga mengajak Rio jalan-jalan serta memperkenalkannya kepada penduduk desa. Saat di alun-alun, Ruri juga mengenalkan Rio ke gadis-gadis desa dan tampaknya banyak yang tertarik ke Rio karena dia lembut, sopan, dan juga tampan. Setelah berbelanja, Rio kemudian memasak dan juga hal itu diawasi oleh Ruri. Karena banyak bumbu di wilayah Yagumo, akhirnya Rio bisa membuat makanan jenis Asia seperti sup miso. Setelah selesai, mereka kemudian menyajikannya. Saat mereka akan sarapan, Sayu dan kakak laki-lakinya yang bernama Shin juga ikut datang dan mereka juga ikut sarapan bersama. Mereka semua menyukai masakan Rio. Kemudian setelah makan, Yuba meminta Shin untuk membawa Rio ke Dola untuk melakukan pekerjaan berburu. Shin nampak meremehkan Rio, namun setelah dimarahi Sayo, Shin dan Rio akhirnya pergi. Shin membawa Rio ke kaki gunung hutan dan menjelaskan tentang pekerjaan pemburu sampai kemudian mereka bertemu dengan Dola. Mereka melakukan obrolan kecil, lalu kemudian berganti pakaian untuk pergi berburu. Di bawah kepemimpinan Dola, mereka akhirnya berangkat ke tempat berburu di desa, yaitu di pegunungan. Saat berburu, Dola sangat kagum dengan kemampuan Rio. Karena Rio mampu berburu dengan sangat terampil dan juga terlihat berpengalaman. Setelah berburu, Rio kembali ke desa, namun tidak ada orang. Jadi kemudian mengambil bak dan membuat dinding tanah di luar rumah untuk mandi. Karena ternyata di rumah tidak ada kamar mandi. Setelah mandi, Rio meratakan dinding tanah yang sudah dibuatnya tadi. Namun ternyata ada Ruri dan Sayo yang melihat dia. Ruri dan Sayo kemudian menghampiri Rio. Mereka ada di sana ternyata karena penasaran ada dinding yang tiba-tiba muncul di belakang rumah. Dan juga mereka kembali karena Sayo khawatir jika Rio tidak tahu cara untuk mencuci. Di sini Ruri dan Sayo kaget karena Rio menggunakan sabun saat mandi dan mencuci. Karena sabun di wilayah itu ternyata sangatlah mahal dan dianggap sebagai barang mewah. Orang-orang biasa akan menggunakan cuka sebagai penggantinya. Rio kemudian menjelaskan bahwa sabun yang dia kenakan adalah hasil buatannya sendiri. Dan hal ini kemudian membuat mereka kagum bahwa Rio bisa membuat hal seperti itu. Dan kemudian Rio memberikan mereka beberapa sabun untuk mereka kenakan nanti jika mandi. Hal itu tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Rio juga akan mengajari Sayu seni roh air panas yang ditanggapi Ruri dengan sebuah senyuman menggoda. Kemudian 2 bulan sudah berlalu sejak Rio mulai tinggal di desa. Semua penduduk desa sudah mengenal Rio dengan baik. Hal ini karena Rio sudah berkontribusi besar termasuk membuat pemandian umum dan memperbaiki beberapa lahan pertanian. Pemandian umum sangat diminati oleh para gadis. Dan juga karena di sana ada sabun. Namun Rio membatasi penggunaan sabun, mengingat sabun dianggap sebagai barang yang mewah. Rio juga sering membantu warga dalam memperbaiki sesuatu. Namun, Rio juga mendapatkan beberapa kecemburuan dari pria muda karena dia selalu bersama Ruri dan Sayo kemana saja. Beberapa warga bahkan pernah menggodanya dengan Sayo. Namun saat Sayo tersipu malu, Rio malah tidak peka dan membuat jawaban yang aneh. Saat di perjalanan pulang, Rio, Ruri, dan Sayo kemudian bertemu dengan Shin dan beberapa orang. Nampaknya beberapa pemuda yang melihat Rio merasa tidak senang. Mereka tampaknya merasa cemburu karena Rio dapat menangani berbagai hal dan juga dia sangat populer di kalangan gadis desa. Di sana bahkan Sayu yang biasanya diam kemudian membela Rio setelah Shin mengolok-oloknya. Ruri juga mengatakan bahwa Rio itu kuat dan memiliki otot yang bagus. Saat Ruri selesai mengatakan ini, kemudian semua orang memiliki wajah yang merah. Nampaknya mereka membuat kesalahpahaman. Namun Ruri membiarkan hal itu dan kemudian mengajak Rio pergi. Malam harinya di halaman rumah Yuba, Rio berlatih pedang sendirian tanpa mengenakan baju. Keringat yang menetes dari tubuhnya menambahkan efek kegagahannya.
Namun, dia kemudian berhenti karena menyadari bahwa Ruri dan Sayo mengintipnya berlatih. Mereka kemudian bertanya, mengapa Rio mempelajari seni bela diri? Rio kemudian menceritakan alasannya, seperti dia ingin menjadi kuat untuk melindungi orang yang dia cintai. Dulu dia pernah mencintai seorang gadis, namun perasaannya kemungkinan tak terbalas. Ruri dan Sayo menanggapinya dengan jika gadis itu masih hidup, masih ada kesempatan buat Rio. Rio menyetujui itu, tapi dia saat ini lebih suka berlatih untuk dirinya sendiri. Karena dia harus menjadi kuat untuk perjalanan dan juga saat dia menghadapi sesuatu yang besar dibutuhkan kekuatan juga. Setelah obrolan, kemudian mereka masuk ke rumah. Ruri mengajak Sayu untuk mandi dan Ruri menggoda Rio sebagai hadiah menyiapkan kamar mandi. Dia boleh mengintip Sayu berganti pakaian. Yang tentu saja kemudian langsung ditolak Rio dan juga Sayu. Namun di dalam hati Sayu dia berpikir jika itu Rio dia mungkin tidak akan masalah. Beberapa bulan akhirnya berlalu sejak Rio tinggal di desa. Musim panen untuk padi baru saja dimulai, dan itu adalah waktu tersibuk sepanjang tahun. Pada tahun ini, bahkan para pemburu yang biasanya pergi berburu di pagi hari malah membantu di ladang. Tak terkecuali juga dengan Rio. Setelah siang, mereka semua makan bersama. Makanan dibagikan ke setiap orang. Sebenarnya Rio di sini ingin makan bersama orang-orang tua dan juga orang yang sudah menikah. Namun Sayu menghentikannya dengan terus berada di sebelahnya. Merasa tak enak untuk meninggalkan Sayu, Rio kemudian bergabung dengan kelompok para gadis muda. Di kelompok itu, Sayu digoda terus-menerus karena bersama Rio, dan Sayu terlihat seperti hewan imut yang sudah dipojokkan. 1 minggu kemudian, setelah Rio pulang dari tugasnya, dia dipanggil oleh Yuba yang sudah menunggunya di jalan. Yuba mengatakan bahwa akan ada petugas pajak yang datang. Setelah warga membayar pajak, hasil panen juga akan dibagikan sesuai kebutuhan dan sisanya akan dijual di ibu kota. Di sini, Yuba meminta Rio untuk menjadi salah satu petugas untuk mengantarkan barang yang akan dijual di ibu kota. Karena hal itu cukup berbahaya dan membutuhkan orang-orang kuat untuk mengawalnya. Rio sudah memiliki pengalaman bepergian, jadi dia dirasa cocok untuk melakukan tugas ini. Rio kemudian setuju, dan mereka kemudian masuk ke rumah. Namun saat akan memasuki rumah, tiba-tiba ada suara kegaduhan di sebelah rumah mereka. Jadi mereka kemudian memutuskan untuk mengeceknya terlebih dahulu. Ternyata di belakang rumah ada perdebatan antara dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Sin dan remaja desa yang lain yang nampak melindungi Ruri dan Sayo. Kelompok kedua adalah kumpulan orang yang belum pernah ditemui oleh Rio. Kelompok orang asing itu ternyata adalah penduduk desa sebelah yang ingin meminta menginap di rumah kepala desa karena kereta mereka rusak. Mereka menjelaskan bahwa mereka harus ke ibu kota untuk menjual barang dagangan desa mereka. Namun, mereka kemudian malah mencoba untuk memeriksa pemandian saat yang mana waktu itu juga ada Ruri dan Sayo yang baru selesai mandi. Dan saat itu, kelompok Sin melihat perilaku dari Gon dan kemudian mencoba menghentikannya. Karena Gon memiliki gerak-gerik cabul saat mereka memeriksa ruangan itu, yang mana itu adalah pemandian. Gon merasa angkuh karena dia adalah anak kepala desa sebelah dan juga dia memiliki tubuh yang besar kuat. Dia sendiri juga mengklaim bahwa Ruri adalah calon istrinya yang mana langsung dibantah oleh Ruri. Shin yang sudah tidak tahan kemudian menyerang Gon, namun Shin tidak bisa mengalahkannya. Dan saat perkelahian akan berlanjut, Yuba dan Rio datang untuk menghentikannya. Yuba menyuruh Gon untuk pergi dari sana. Saat Gon pergi, dia kemudian melihat Rio. Dan saat dia menatap ke Rio, Rio membalasnya dengan tatapan dingin. Merasa jengkel, Gon kemudian berniat untuk mengerjai Rio. Gon kemudian dengan sengaja menabrakkan tubuhnya ke Rio. Namun dia malah terpental dan merasakan seperti menabrak dinding. Dia merasa heran, namun akhirnya tetap pergi. Shin kemudian meminta Sayu untuk menginap di rumah Yuba demi keamanan. Rio juga kemudian pergi untuk memasang sesuatu. Malam harinya, kelompok Gon tanpa merencanakan sesuatu. Ternyata mereka bukanlah orang yang baik di desa mereka. Mereka ditugaskan untuk mengantar barang ke ibu kota dikarenakan
Warga di sana sebenarnya ingin membuangnya dari desa. Gon dan kawanannya merencanakan untuk mengincar posisi kepala desa Yuba setelah mengetahui bahwa mereka akan dibuang dari desanya. Dengan cara dia akan menikahi Ruri dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, petugas pajak datang. Mereka kemudian menemui Yuba. Petugas pajak itu bernama Hayate. Yuba mengatakan bahwa Hayate dan asistennya akan makan malam bersama. Jadi dia meminta Rio untuk membuat porsi ekstra untuk makan malam. Setelah itu, Rio pergi berburu dan kemudian memasaknya. Petugas pajak, Yuba, Ruri, dan Sayo datang ke rumah sebelum makanan selesai. Jadi, Ruri dan Sayo kemudian membantu Shin untuk menyiapkannya. Setelah hidangan disajikan, mereka makan bersama dan tanpa menikmati masakannya. Setelah makan, mereka mengobrol, dan saat Hayate mendengar nama Rio, dia jadi teringat dengan cerita legenda Ryou yang sudah diceritakan dari zaman dulu. Dalam obrolan, Rio melihat Ruri sepertinya cocok dengan Hayate. Jadi dia kemudian memberikan ruang untuk mereka berbicara. Dan juga untuk mengalihkan itu, Rio kemudian mengobrol dengan Sayo. Dan kemudian setelah obrolan selesai, mereka memutuskan untuk tidur. Namun, Rio akan melakukan latihan hariannya dulu. Saat selesai latihan, Rio merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang menyusup. Dan saat memeriksanya, dia tidak menemukan apapun. Dan kemudian Rio pergi tidur. Semenjak kedatangan Gon, Rio sudah memasang penghalang. Jadi jika ada yang menyusup, dia akan mengetahuinya. Di sisi lain, kelompok Gon ternyata sudah mulai menyusup. Mereka mulai memasuki kamar Ruri dengan cara membuka pintu secara perlahan. Saat masuk, ternyata ada Sayu juga di sana. Gon berpikir dia mendapatkan jackpot. Namun, kemudian Ruri malah terbangun. Gon mencoba untuk menyergap Ruri, namun Ruri memberontak. Gon kemudian mengancam Ruri dan Sayu yang baru saja terbangun dengan meninju lantai di antara mereka. Dan sontak membuat Ruri dan Sayu menjadi ketakutan. Namun, saat itu juga terdengar suara teriakan dari anak buah Gon. Ternyata, di luar sudah ada Rio yang menghajar anak buah Gon. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri, tapi kemudian dihentikan oleh Hayate. Gon yang melihat Rio masuk ke ruangan kemudian mencoba untuk menyerangnya. Namun, dia langsung dibanting oleh Rio. Setelah melihat perlakuan Gon ke Ruri dan Sayu, Rio teringat tentang kematian ibunya yang tragis. Lalu dia melampiaskan amarahnya dengan memukuli Gon. Ruri gemetar melihatnya, dan Sayu berteriak untuk menghentikan Rio. Rio terus memukuli Gon. Hayate juga kemudian mencoba menghentikan Rio karena itu akan membunuh Gon. Tapi Rio sendiri berhenti memukuli Gon karena dia melihat para gadis yang ketakutan. Hayate kemudian menangkap Gon, namun wajah Gon terlalu bengkak untuk bisa diinterogasi. Rio kemudian membantu menyembuhkannya sampai dia bisa bicara saja. Kemudian menyuruh Gon untuk mengakui apa yang akan dia lakukan sebelumnya dengan nada dingin. Setelah itu, Hayate menyebutkan, meskipun pemerkosaan ini tidak berhasil, namun Gon akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati atau menjadi budak. Setelah itu, Rio kembali ke kamarnya dan memikirkan perbuatannya karena sudah membuat Ruri dan Sayo ketakutan akan tindakan Rio. Keesokan harinya, para penduduk melihat Gon dan anak buahnya diikat di lapangan dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Mereka juga dikawal oleh anak buah Hayate supaya tidak melarikan diri. Perlakuan ini nampaknya adalah usul dari Rio supaya menimbulkan efek jera untuk yang lain jika mereka ingin coba-coba. Para warga yang sudah mendengar cerita kejadian semalam menjadi sangat marah dan juga mereka sangat berterima kasih ke Rio karena dapat menghentikan insiden itu. Di rumah Yuba, Rio meminta maaf ke Ruri dan Sayo dan membuatkan sarapan yang enak sebagai gantinya. Saat sarapan, Shin tiba-tiba datang bersama beberapa pemuda desa lain yang kemudian menanyakan kondisi Ruri dan Sayo. Setelah itu, kemudian mereka berterima kasih ke Rio karena sudah menolong para gadis itu dan kemudian pergi untuk melihat Gon di lapangan. Para anak laki-laki juga memutuskan untuk tidak bertengkar lagi dengan Rio setelah itu. 2 hari kemudian, para petinggi termasuk kepala desa dari desa Gon datang.
Mereka dipanggil untuk mendiskusikan perbuatan warga mereka sendiri. Di sini, Yuba menuntut mereka untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi. Tapi, mereka kemudian memberikan alasan, seperti mereka telah membuang Gon dan anak buahnya. Jadi, terserah dari desa Yuba bagaimana mereka akan dihukum. Di sini, Yuba tetap mendesak mereka untuk bertanggung jawab, karena entah bagaimanapun juga mereka adalah warganya. Dan juga, sepertinya yang akan mendapatkan hukuman budak cuma Gon, dan anak buahnya kemungkinan hanya akan mendapatkan hukuman cambuk dan penangkapan untuk beberapa bulan. Dan Yuba tidak menyukai itu, jadi Yuba meminta kepala desa mereka bekerja sama, supaya anak buah Gon bertanggung jawab dan memberikan kompensasi sebagai budak kontrak. Namun, jika kepala desa menolak bekerja sama, mereka akan mengambil barang perdagangan yang dibawa oleh Gon sebelumnya, yang mana itu adalah barang dagangan dari warga desa untuk kebutuhan mereka. Kemudian karena terpojok, akhirnya mereka mau bekerja sama. Setelah pertemuan itu selesai, Rio kemudian pergi ke makam orang tuanya. Dia merenungkan perbuatannya dan kemudian berpikir sejak kapan dia menjadi orang yang sangat baik yang tidak ingin membunuh orang. Padahal dulu setelah kematian ibunya, tujuannya adalah balas dendam. Rio kemudian sadar bahwa kemungkinan dia berubah saat setelah ingatan Amakawa Haruto datang padanya. Haruto membuatnya menjadi orang yang baik dan menganggap pembunuhan itu salah. Setelah merenung, kemudian Rio menemukan tekadnya bahwa dia tidak bisa terus seperti ini dan dia harus berubah. Rio kemudian memutuskan akan kembali lagi ke Straw. Akhirnya, hari untuk membawa dagangan desa ke ibu kota telah tiba. Yuba, Rio, dan penduduk lainnya sibuk mempersiapkan yang diperlukan untuk dibawa ke ibu kota. Rombongan Rio tampaknya akan bersama beberapa anak buah Hayate, karena mereka juga membawa Gon dan anak buahnya ke ibu kota untuk diberikan hukuman. Sementara, Hayate masih akan ke desa sebelah untuk mengambil pajak lainnya. Saat mereka akan berangkat, Ruri dengan malu-malu memberikan hadiah ke Hayate dan mengatakan akan menyambutnya lagi jika dia datang lagi. Yuba juga datang menemui Hayate dan meminta Ruri pergi. Yuba kemudian memberikan surat ke Hayate dan memintanya untuk memberikan itu ke ayahnya, yaitu Kouki. Setelah itu, Yuba menggoda Hayate tentang Ruri dan menyuruhnya untuk mengunjungi Ruri selagi sebelum ada pria lain yang melamar Ruri. Di sisi lain, Ruri dan Sayu menemui Rio. Mereka mengobrol. Lalu, Ruri memberikan jimat kesehatan ke Rio dan Sayu, seperti yang dia berikan ke Hayate. Dan mereka pun akhirnya berpisah setelah Rio dan Sayu berangkat. Rio kemudian telah tiba di ibu kota kerajaan Karasuki. Ibu kotanya sangat besar dan bangunannya juga mirip istana di Jepang. Mereka kemudian berhenti di sebuah penginapan untuk istirahat. Dola mengatakan ke semuanya untuk tidak tersesat. Kemudian mengajak Rio dan Shin untuk menjadi saksi saat mereka menyerahkan Gon ke pihak berwajib bersama anak buah Hayate. Hukuman kemudian diberikan ke Gon dan anak buahnya. Gon menjadi budak hukuman dan sisanya menjadi budak kontrak. Dan prosesnya berjalan cukup cepat karena sebelumnya ada laporan dari Hayate. Dan kemudian, para tugas memberikan uang kompensasi untuk budak. Lalu setelah proses itu selesai, mereka kemudian pergi membeli makanan bernama kamutan. Dan saat Rio melihat makanan itu, ternyata kamutan terlihat seperti ramen. Dan dia berpikir akan membuat ramen juga di masa depan. Keesokan harinya, Rio dan Sayo tidak mendapatkan tugas untuk melakukan perdagangan. Mereka akhirnya mengobrol tentang kamutan. Sayu ternyata belum pernah memakan kamutan, jadi Rio kemudian ingin mengajaknya untuk makan bersama. Namun, mereka tidak tahu tempat makan yang bagus. Dan kemudian mereka bertanya ke pedagang aksesoris. Di sini Rio juga membelikan hadiah jepit rambut bunga untuk Sayo. Dan kemudian mereka makan kamutan di tempat yang direkomendasikan oleh pedagang sebelumnya. Setelah makan, mereka memutuskan untuk mencoba mengunjungi toko yang menarik. Namun, kemudian ternyata ada sebuah keributan. Perdebatan terjadi antara pria dan perempuan yang membawa gadis kecil.
Keributan menjadi sangat besar. Kemudian pria itu membawa lari gadis kecil itu dengan menggunakan pisau untuk membuka jalan. Rio kemudian menghentikannya dengan mudah tentu saja. Dan kemudian memberikan seni roh penyembuhan kepada gadis kecil itu untuk berjaga-jaga. Wanita sebelumnya kemudian datang. Lalu Rio memberikan gadis kecil itu kepadanya. Rio kemudian membawa Sayu pergi. Rio ingin cepat pergi karena dia tidak ingin terkena masalah. Lalu setelah selesai berbelanja, Rio dan Sayu kembali ke penginapan. Saat di penginapan, Sayu dihujani banyak pertanyaan tentang jepit rambut yang dipakainya dan membuat wajahnya menjadi merah cerah. Sementara Rio mengalihkan topik pembicaraan dengan hasil perdagangan yang sudah mereka lakukan. Dan kemudian setelah perdagangan selesai, mereka akhirnya kembali ke desa. Di sisi lain, Hayate sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian pulang ke Ikibota. Saat masuk rumah, dia kemudian dikagetkan bahwa adik perempuannya Komomo hampir saja diculik. Dan kemudian dia langsung bergegas ke ayahnya. Mereka kemudian mengobrolkan kejadian dan ingin berterima kasih kepada penyelamatnya. Namun mereka tidak tahu lelaki misterius yang menyelamatkan Komomo. Hayate kemudian teringat surat dari Yuba dan kemudian memberikannya kepada ayahnya. Ayahnya Goki kemudian membuka surat dan menjadi kaku gemetar dan terkejut saat selesai membacanya. Kemudian Goki menanyakan, apakah Hayate sudah bertemu dengan Rio? Dan seperti apa Rio itu? Hayate kemudian menjawab. Setelah itu, Goki mengatakan akan pergi keluar bersama dengan Kayoko ibunya. Lalu dia menyuruh Hayate dan adiknya untuk tetap tinggal untuk menjaga rumah. Oke, sekian dulu dari pembahasan video kali ini. Kelanjutannya akan dibahas di video selanjutnya. Dan juga like video ini jika kalian suka dan juga komen untuk mendiskusikan dan menambahkan informasi. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan dan juga share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.